semakin intens itu kurang lebih ada setahun belakangan ini. Saya sering nonton video Kodondi, bahkan yang beberapa yang saya suka itu saya ulang. Punya dokter Karissa Grani juga saya ulang tuh mungkin udah 5 kali ya. Waduh, sampai 5 kali. Iya, dan setiap kali saya redup, istilahnya redup gitu, yang saya nonton punya dokter Karissa sama Cik Christine. Karena yang menurut saya masuk akal itu kok. Seperti itu, dan pengetahuan tentang agama mereka tidak bisa dibilang kurang ya. Mereka pengetahuan agamanya juga. Yang satu pendeta, mantan pendeta, yang satu istri dari pendeta, mantan istri, seperti itu. Jadi saya pikir nggak mungkin lah mereka agamanya tuh kurang istilahnya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya kan? Iya sih. Alhamdulillah sekarang sudah bersahadat ya. Alhamdulillah. Nah, terus dalam perjalanan itu dengan kakak atau dengan ibu gimana? Ada pembicaraan apa? Tidak ada pembicaraan sama sekali di situ. Gak ada. Enggak ada. Nah, terus ketika terbersit untuk mempelajari Islam sampai akhirnya mau masuk Islam itu kapan? Ini bulan apa? Ini Mei. Oh ya, Mei. Tahun lalu kok. Hah, dari tahun lalu? Iya, tahun lalu bulan Juni apa bulan Juli ya? Ini atau Juli tahun lalu? Iya, tahun lalu. Itu udah bertahun? Iya, jadi yang benar-benar yakin ya kok. Jadi sebelumnya kan mungkin kalau ada teman-teman yang mengenal saya nonton video ini, mungkin mereka pikir, oh karena dia udah pacaran nih, udah hubungannya nih sama teman yang Muslim. Sebenarnya sih dia tidak memaksa saya untuk masuk kok. Ya. Dia pun tidak pernah menanyakan kamu kapan mau syahadat atau kapan kamu mau masuk Islam, nggak pernah. Dia nggak pernah nanya. Jadi dia pun nggak bilang apa-apa ya, kamu pelajari, dia nggak pernah bilang seperti itu. Dia biarin saja sesuai yang saya mau. Kalau saya mau belajar ya silahkan, kalau nggak ya udah. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya, tiba-tiba kok saya tergerak hati buka lagi YouTube ya, coba lihat Kodondi, lihat nonton lagi. Nonton, terus setiap buka media sosial, padahal saya nggak pernah ketik sesuatu yang berhubungan dengan kajian Islam ya, itu muncul tiba-tiba kok. Terus ya yang memperkuat saya dari YouTube, kemudian beberapa media sosial keluar kajian-kajian dari Ustadz Hadi Hidayat, terus podcast beberapa dari Kodensu sama Ustadz siapa nih? Ya? Ustadz Khalid Basalam. Ya betul, Ustadz Khalid, terus sempat keluar juga Ustadz apa yang mualaf kok? Ya, Felix Xiao juga. Saya nggak pernah skip sih, saya baca, saya dengerin. Cuma yang saya skip ya India Miron aja karena terlalu panjang. Iya, tapi kalau kayak Pendeta Gilbert tetap saya dengerin. Tetap saya dengerin kok seperti itu. Jadi saya nggak yang dia milih-milih nih yang kajian Islam aja nih, pantesan dia nggak pernah dengar yang Kristen. Enggak, saya tetap dengar yang Kristen gitu, yang Kristen Katolik tetap saya dengar. Cuma yang nggak panjang gitu. Kalau panjang bulat ya saya nggak mau. Itu aja sih, kok mulai dari. Terus ini sebelum menghubungi Studio Gramo Lab ini, apa yang ada di pikiran Julia untuk akhirnya udahlah saya masuk Islam aja gitu? Jadi gini, setelah saya memutuskan untuk saya mau masuk Islam, saya sempat googling kan kok. Googling, saya cari, ternyata bisa nih di KUA. Di KUA juga bisa gitu kan. Cuma saya pikir kalau di KUA, saya hanya syahadat selesai. Saya pengen di Kodondi, kenapa? Saya pengen lihat yang selama ini saya lihat di YouTube. Benar nggak gitu? Saya pengen lihat yang Kodondi tunjukkan, ini loh ayat sisipan, ini loh ayat tidak asli, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi kita penasaran gitu. Pengen lihat sendiri dengan mata kepala sendiri gitu ya. Oke. Nih saya keluarin. Ini aduh. Karena saya sempat mau ke LAI nggak jadi ya kok. Ya karena. LAI mau ngapain? Mau beli Bible? Ya di sana kan ada museum Bible, perpustakaan Bible ya. Terus saya pikir mungkin ada di sana nih yang
dari Koko punya mungkin ada di sana. Jadi saya bisa lihat nih. Sebelumnya kan saya pikir punya Kodoni asli nggak ya? Gitu. Oh iya ya, wah nggak asli nih punya Kodoni. Jangan marah ya kok. Enggak lah, santai. Namanya lagi bimbang kan? Iya. Jadi saya pikir asli nggak ya? Iya, Gitu. Saya mau ke jangan-jangan tuh sana. Kodoni bikin sendiri tuh gitu. Nah, terus saya bilang sama dia, saya bilang iya. saya mau ke LA ya, tapi kapan? Bentar saya cari info dulu. Takutnya saya ke sana saya zonk karena udah jauh, terus saya naik kendaraan umum sendiri, bingung lagi kan? Ya udah. Terus nemu di TikTok ada yang sudah pernah ke sana, saya tanya sama dia. Kak, itu boleh lihat ada Alkitab dari versi lama nggak sama dari versi beberapa negara gitu? Oh ada Kak, dia bilang. Boleh lihat nggak di sana ya? Waduh Kak, kayaknya nggak bisa deh, soalnya itu koleksi pribadi mereka. Dan mereka kunci di satu ruangan, tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Oke. Oh ya, udah percuma kalau gitu saya ke sana. Kan tujuannya saya pengen lihat itu kan. Oh, benar nggak gini, sama nggak gitu loh. Oke. Nah, sekarang gini. Kan ini yang sering saya perlihatkan di YouTube kan. Betul. Kitab suci Katolik. Ini sampai tulisannya hilang tuh warna kuningnya. Tadi warna kuning nih, warna emas nih. Emasnya udah hilang karena sering keluar masuk koper. Tidak untuk diperdagangkan. Ya, 2009 dengan pengantar dan catatan lengkap dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ini dong. Yang sering saya perlihatkan itu adalah ini. Sekarang Julia tes dulu, cek dulu. Yang ini kan LAI. Iya. Tes dulu, cek 1 Yohanes 5 ayat 7. Sama nggak bunyi dengan sini? Kan itu. Saya kotakin. Nah. Memberi kesaksian dalam surga Bapa firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan dia yang memberi. Sama? Tanda kurungnya sama nggak? Mulainya di mana, berhenti di mana? Tanda kurungnya. Dari mulai di dalam surga. Sama kan? Sama. Oke, saya tunjukin satu. Saya lupa ngasih tahu nih. Di depan ada keterangan begini nih. Teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 74. Berarti yang ada di dalam sini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya itu diambil dari sini, punya LAI. Oke, tapi apa nih? Pengantar dan catatan lengkap Lembaga Biblika Indonesia. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada di sini diambil dari LAI tahun 74 yang ini, tapi pengantar dan catatannya dari LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Beda lembaga. Beda lembaga. Kalau LAI ini untuk kalangan Protestan, yang LBI ini khusus untuk yang Katolik. Oh. Nah, ya, jadi isinya di sini sama di sini sama. Cuman ditambahin pengantar dan catatan lengkap oleh Katolik. Oh, yang tadi di bawah itu ya? Ya, Oh. ya. Di sini bedanya lagi dengan yang ini. Kalau yang ini kan tidak ada kitab yang namanya Deuterokanonika, Iya, 7 betul. kitab yang di sini. Itu aja bedanya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, tinggal catatannya tolong bacain. Biar baca sendiri gitu. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, baca sendiri kan. Sekarang kalau ragu ini kitab buatan Donditan atau buatan Katolik, kan punya Android. Iya. Nah, buka Play Store. Kayaknya saya sudah ini deh kok. Udah install? Tafsiran? Iya. Tafsiran sudah? Ya sudah. Baru sih, baru. Oh, baru. Baru kemarin. Baru kemarin. Kan nonton YouTube-nya Cintan kayaknya. Oke. Itu udah install ya. Udah dibuka isinya 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang Yerusalem ya. Oke.
1 Yohanes 5 itu sampai 8. Yang Yerusalem. Catatan kakinya dibaca dibandingkan dengan ini sama atau beda? Sama kan? Berarti ini kan bukan Donditan yang bikin kan? Nah, itu buktinya. Jadi buat teman-teman atau orang-orang yang sedang cari informasi, yang tidak bisa beli ini, di Android ada. Nama aplikasinya Tafsiran. Gitu. Ini yang menafsir siapa kok? Ini dari kalangan Katolik, Yang biblika LBI, itu? LBI. Kan tadi ditulisnya gini. Pengantar dan catatan lengkap LBI, Lembaga Biblika Indonesia. PL dan PB-nya LAI tahun 74 itu. Maksudnya sumber kutipan ini dari mana ya? Ya dari kalangan ini Lembaga Biblika Indonesia. Nah, yang saya tahu, yang ditulis di situ itu sama atau mungkin diterjemahkan dari ini. Tadi yang di Play Store itu kan apa namanya aplikasinya Tafsiran. Terus yang dibaca kan tafsir dari namanya Jerusalem kan? Iya. Nah ini Jerusalem Bible. Jerusalem. Bahasa apa kok? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ini tahun 66. Buset deh, sampai udah kusem gini. Ini baru 66 masih kemarin. Tuh tahun 66 tuh. Mana nih? Ya. Ini bahasa Inggris. Ini juga ada ayat, ada catatannya. Ini mungkin menerjemahkan dari sini. Ini ada penulisnya kan? Penulisnya siapa? Penulis apa? Bible atau pengantarnya? Ya kalau Bible ini mah terjemahan juga. Kan penerjemahan Bible kan panjang sekali ya sejarahnya ya. Tapi yang menulis ini ya lembaga yang menerbitkan Bible ini. Ini 1966. Kalau mereka udah tahu ini tidak asli, kenapa masih dimasukkan ke dalam ini? Oh, kenapa masih dimasukin? Ya itu hanya sebagai catatan bahwa ayat itu di dokumen-dokumen yang lama, yang paling tua, yang dari abad keempat, ayat itu memang nggak ada. Ayat itu tadinya nggak ada. Apa mungkin ini Kristen dan Katolik itu berpikir bahwa kitab suci itu, kalau Muslim kan percaya bahwa kitab suci itu turun, iya, betul kan, dari firman Allah, beneran gitu, yang sehingga tidak boleh dirubah apapun. Apa mereka pikir bahwa kitab suci itu ya udah, maksudnya kitab-kitab biasa gitu yang ditulis oleh siapapun yang menulis, mau itu bapak-bapak gereja atau rasul seperti itu. Gini, kalau pendeta yang halu, nih pendeta yang halu nih ya, dia akan bilang nih seluruhnya firman Tuhan gitu. Pendeta itu kan bilang begitu. Kalau pendeta yang agak-agak moderat, mereka kan bilang ini sebagian firman Tuhan, sebagian perkataan Nabi, sebagian perkataan sejarawan. Gitu. Jadi kadang-kadang pendeta aja pandangannya beda. Gitu. Tapi kalau nanti ada lagi bilang pendeta, ini semuanya firman Tuhan atas inspirasi Roh Kudus gitu. Tapi kalau ditulis oleh sejarawan kan berarti tidak bisa dibilang kitab suci kan kok? Iya. Ini yang menulis dalam tradisi Kristen kira-kira ada 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Bahkan ada kira-kira 5 atau 6 kitab di dalam Bible itu yang tidak diketahui siapa yang nulis. Tapi karena isinya sesuai dengan iman Kristen, tetap dimasukin. Contoh kitab Ibrani, tahu kan? Iya. Itu sebenarnya tidak tahu siapa yang nulis. Oh, saya kira Paulus yang nulis, bukan ya? Orang dulu bilang itu Paulus. Tapi ternyata bukan Paulus. Nah, tapi karena tulisannya itu dianggap mirip lah atau sama atau sejalan dengan pemikiran Paulus, kitab itu dimasukin. Jadi kan saya bisa membuktikan bahwa apa yang saya pegang ini hanya gara-gara orang Kristen yang nonton nggak punya. Bisa aja ada pikiran, oh jangan-jangan ini bikinan saya sendiri nih. Tapi ternyata kan di Android ada. Waktu pertama kali saya dengar Koko kasih ayat itu, waktu saya nonton di YouTube, saya sempat terpikir apa saya nanya sama pastor aja ya. Tapi saya dimarahin nggak ya? Kalau saya pinjam?
anak muda datang sini umur 16 tahun, dia udah tahu ayat itu karena dia juga nonton video saya. Dia nonton video saya juga kira-kira setahun. Jadi dia juga bilang hati saya panas. Handphone saya banting kata gitu. Akhirnya dia bertanya kepada pendetanya karena dia ikut katekisasi di gerejanya. Dia nanya pendetanya, pendeta cuma nanya, "Kamu dapat dari mana?" Tapi nggak jawab pertanyaannya. Cuma begitu doang. Nah, karena nggak dijawab, akhirnya dia datang sini bersahadat. Giliran udah sahadat baru pendetanya marah-marah. Baru saya bilang, ya udah kalau gitu pendeta temuin saya, kita debat aja. Saya disuruh nulis surat ke gerejanya, boleh saya kirim surat. Ini udah seminggu lebih, udah 2 minggu nggak ada jawaban. Tapi kalau Kristen pasti mereka tidak ngakuin sih kok, karena ini kitab suci Katolik. Kalau nggak ngakuin, tadi udah dibaca kan? Iya. PLPB-nya adalah LAI tahun 74, yaitu PLPB-nya. Hanya ada keterangan pengantar dan catatannya dari LBI. Masalah Kristen mau terima ini atau nggak terima ini, kalau Kristen yang jujur, nggak usah baca ini. Di luaran, mau di website, mau di buku-buku, semuanya sepakat dengan ini, bahwa ayat itu memang tidak asli. Dan yang tidak asli itu bukan cuma satu, banyak. Tidak asli, tambahan, sisipan, pinjaman, gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Nah, itu yang saya baca dari 4 Injil. Ada beberapa ayat yang ada di Markus, ada di Lukas, tapi nggak ada di Yohanes, atau sebaliknya. Jadi saya mikir, ini mereka nulisnya barengan atau gimana? Ada mau penjelasannya nggak? Boleh kok. Begini, jadi yang namanya 4, saya sebutnya gospel, saya nggak mau sebut Injil. Sekarang Julia sudah menjadi Muslim, jangan sebut ini Injil, jangan. Jangan sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, jangan. Ya, kenapa? Karena di Quran juga disebut ada Injil yang diberikan kepada Nabi SAW untuk Bani Israel pada zaman itu. Di Quran Injil cuma satu untuk Nabi SAW. Nah ini ada, kalau sebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi SAW di dalam Quran. Jadi kita sebut aja gospel gitu. Ya. Dari 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru nih, yang ditulis pertama tuh yang Markus, bukan Matius. Jangan kira karena cuma Matius paling depan, Matius ditulis duluan, enggak. Markus yang ditulis duluan, kira-kira ditulis antara tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum bait suci kedua dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ya, Markus dulu nih. Baru kira-kira 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Jadi 80% yang ada di Matius berasal dari Markus. 60% yang ada di Lukas berasal dari Markus. Matius dan Lukas juga punya sumber sendiri masing-masing, disebut sumber L dan sumber M. M untuk Matius, L untuk Lukas. Di atasnya lagi ada sumber satu namanya Q. Q itu singkatan dari kata quell dalam bahasa bahasa Jerman, yang artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Kayak kuis ya. Isu bukan? Isu, apalagi? Gosip nggak sih kok? Gosip. Jadi bisa jadi ini gospel atau gosip gitu kan. Sama-sama gos gitu loh depannya. Nah, terus karena penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus, jadi kan ceritanya kebanyakan sama. Karena ceritanya sama, ketiga gospel ini disebut gospel sinoptik. Ya. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Gaya bahasanya itu jauh berbeda dengan yang gospel sinoptik ini. Yang Yohanes itu oleh kalangan Kristen dianggap banyak menonjolkan sisi keilahian Yesus gitu. Makanya orang-orang Kristen yang berdebat itu kebanyakan ngambil ayat dari Yohanes. Yang Yohanes ini juga dianggap sebagai tulisan yang disuruh oleh penguasa untuk melawan kelompok Kristen yang lain gitu. Karena pada zaman Gospel Yohanes ini ditulis, ada kelompok Kristen yang lain yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Siapa? Kelompok Kristen Basilidean namanya. Basilidean ini bilang penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib itu Simon orang Kirene. Dokumennya masih ada. Baca.
Bahasa Inggris kok. Bahasa Inggris. Jangan deh kok bahasa Inggris. Nah ya, jadi ada yang mengatakan bahwa Gospel Yohanes itu ditulis untuk melawan Kristen Basilidian itu. Kristen Basilidian itu tumbuh suburnya malah di Mesir. Itu ya. Nah dari 4 ini, apakah yang menulis kitab Markus itu orang yang bernama Markus? Tadinya saya mikir seperti itu. Nah, tradisi Kristen mengatakan yang Matius itu adalah murid Yesus yang pemungut cukai. Iya. Yang Markus muridnya Petrus dan juru tulis Petrus. Yang Lukas tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes itu adalah murid Yesus, anak Zebedeus gitu. Ya kan? Ini tradisi. Tapi di 4 gospel ini sendiri kan tidak ada ayat yang bunyi aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, kan nggak ada. Iya, dia Aku bernama Yohanes kan nggak ada. Aku Matius bersaksi gitu nggak Tidak ada kan? Iya, betul. Beda sama surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus bilangnya apa? Aku Paulus, Rasul Yesus. Ngomong gitu. Nah, jadi menurut ahli-ahli perjanjian baru semua, 4 gospel ini penulisnya siapa? Anonim, tidak diketahui siapa. Dan karena ditulis dalam bahasa Yunani yang boleh dikatakan tingkatannya tinggi, mereka beranggapan bahwa yang menulis itu orang-orang berpendidikan. Orang-orang berpendidikan tinggi yang bisa menulis dalam bahasa Yunani, dan mereka menulis tidak di Palestina, di luar. Ada yang di Romawi, ada yang di Syria, dan segala macam. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa keempat penulis gospel ini bukan saksi mata langsung. Karena yang Markus ditulis pertama kali tahun 65 sampai 70 Masehi, sedangkan Yesus sudah diangkat kira-kira tahun 30 Masehi, bedanya kan berarti antara 35 sampai 40 tahun baru ditulis. Itu, ya kan? Berarti diambil kesimpulan bahwa yang menulis 4 gospel ini bukan saksi mata langsung, juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ngopi bareng Yesus. Itu jelas ya. Nah, 4 gospel ini ditulisnya sebelum tulisan Paulus apa sesudah tulisan Paulus? Ternyata sesudah tulisan Paulus. Yang surat-surat Paulus, 13 surat, ditulis dari kira-kira tahun 48 atau 50 Masehi sampai tahun 65 atau sampai 67 Masehi. Ya. Baru setelah itu baru Markus ditulis. Nah, kalau surat-surat Paulus yang ditulis dulu baru 4 gospel, berarti kalau gitu penulis 4 gospel terpengaruh sama tulisan Paulus, apa tulisan Paulus terpengaruh oleh 4 gospel? Duluan Paulus berarti. Duluan Paulus nih. Ya, berarti 4 gospel itu Terpengaruh oleh tulisan Paulus kan? Iya. Kenapa? Karena Paulus tidak pernah menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah kan? Iya sih. Nggak ada. Iya, di surat-suratnya dia juga nggak bilang berdasarkan Injil Matius atau apa gitu. Nggak ada kan? Iya. Paulus tidak pernah menyebut Matius, tidak pernah menyebut Markus, tidak pernah menyebut Lukas, tidak pernah menyebut Yohanes. Betul nggak? Satu lagi indikasi. Di Matius pasal 27 ayat 51-52, tolong bukain. Matius. Nah, merah paling pertama. Nah, pasal 27 hampir belakang. 27. Nah, pasal 51 atau 52 bacain. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang-orang yang sudah mati, bangkit dari kubur, jalan masuk ke dalam Yerusalem. Disebut apa? Satu katanya. Zombie. Zombie. Iya. Iya. Oke. Kalau memang cerita itu benar, berarti Paulus kan sebenarnya punya kesempatan baik, punya kesempatan yang besar untuk bercerita, untuk menulis dalam surat-suratnya kepada orang-orang di Roma, Galatia, Korintus dan sebagainya, bahwa ada bukti, tuh bukti bahwa ada kebangkitan setelah kematian. You know? Iya. Harusnya Paulus kan bisa cerita ke orang-orang yang dia kirimin surat gitu. Tapi kenapa Paulus nggak pernah nyebut-nyebut itu? Pernah nggak Paulus nyebut-nyebut itu di surat-suratnya? Enggak. Nggak ada.
itu ya adanya cuma di Matius, di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada. Dari mana Matius dapat cerita itu? Nah, ternyata itu berasal dari namanya Festival Antesteria di Yunani. Peringatan yang memperingati orang mati sudah mati, bangkit masuk kota. Nah itu. Festival apa tadi? Antesteria. Antesteria. Nah, nanti boleh di Google. Ya. Jadi kalau begitu, Paulus yang sudah menulis surat-surat itu sama sekali tidak mengenal yang namanya 4 gospel itu. Ya kan? Jadi 4 gospel ini bisa jadi atau kemungkinan besar terpengaruh oleh tulisan-tulisan Paulus. Tapi nanti ada yang mengejutkan lagi nih. Jadi ya sebelum yang mengejutkan itu saya kasih tahu dulu bahwa apa namanya tadi nama-namanya kan tidak ada, anonim. Sekarang pertanyaannya siapa yang memberi nama? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah itu juga penting kan? Iya betul. Ternyata yang memberi nama itu pertama kali namanya Santo Papias tahun 130 Masehi, abad kedua kan berarti kan? Dia memberi nama Matius dan Markus. Tahun 180 Masehi ada lagi Santo Irenaeus memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, berkomplit. Berarti baru di abad kedua ada nama untuk 4 gospel ini. Oke. Sekarang yang mengejutkan nih, tunjukin. Kan tadi Matius menyadur Markus dan Lukas. Matius menyadur Markus, Lukas menyadur Markus. Markus menyadur siapa? Tahu nggak? Markus menyadur seorang penulis namanya Homer. Homer hidupnya abad 8 sampai abad 7 sebelum Masehi. Sudah menulis karya tulis tentang Raja Odyssey dari kerajaan Iliad yang membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Berarti lebih dulu ini kok. Jauh. 700 tahun sebelum ada Yesus. 700 tahun Homer sudah nulis cerita itu. Nah, ketika cerita Raja Odyssey kembali dari Trojan ke negaranya di Iliad selama 10 tahun, pulangnya 10 tahun, lama banget gitu. Mampir-mampir kemana mungkin lah, ya. Cerita-cerita itu yang disadur oleh oleh penulis Markus. Ini Odyssey, ini Markus. Ini Odyssey, ini Markus. Banyak sekali nih. Odyssey, Markus, Odyssey, Markus. Odyssey, Markus, Odyssey, Markus. Jadi Odyssey, Markus. Jadi ceritanya diambil, narasinya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Markus. Penulis Markus, berarti kalau begitu cerita di dalam Markus berarti original nggak? Enggak. Yang kedua, penulis Yohanes menyadur dari siapa? Menyadur dari penulis namanya Euripides yang bercerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti tulisan di dalam Gospel Yohanes original nggak? Enggak juga, karena ngambil dari Euripides, metodenya sama, narasinya diambil, nama tokohnya, nama tempatnya diganti. Alhamdulillah udah sadat. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah sih. Oh, yang penasaran ya itu aja tadi lebih Tidak ke asli. 10 perintah Allah ya sama 10 tidak asli perintah itu. 10 perintah Allah kita baca-baca di sini. Kan perintahnya sama, cuman yang melaksanakan aja yang berbeda gitu. Keluaran 20 nih kan perintah Allah di sini. Dari mulai ayat 2 nih mulainya nih. Akulah Tuhan Allahmu dan sebagainya. Keluaran pasal 20. Perintahnya sama, yang di Katolik ya ini, yang di Protestan ya ini. Cuman implementasinya aja yang beda-beda. Soalnya saya lihat di Google di imankatolik.org.id
10 perintah Allah dia nggak ada sebut itu jangan membuat bagian patung. Oh gitu? Iya, jadi 1, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2, jangan nyebut nama Tuhan. Ini kan harusnya perintah yang ketiga ya. Jangan nyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3, patungnya dihilangin. Ya, kuduskanlah hari Tuhan. Kayaknya saya bingung, loh yang 1 patung, yang 1 nggak ada. Gitu. Mungkin karena di gereja banyak patung, jadi itu dibuang kali perintahnya. Bisa jadi kok. Bisa jadi. Nah, gitu. Sih. Karena saya nggak punya kitab Deuterokanonik kan, punya Katolik yang full, jadi karena dulu mahal, jadi belinya yang ini di toko buku. Karena kan kalau kitab Katolik kan biasanya hanya dijual di toko-toko buku Katolik di samping gereja biasanya. Sama ada 1 ayat di Al-Baqarah sih, kalau saya lupa ayat berapa ya? Udah tahu Al-Baqarah aja. 20 apa 21 ya, pokoknya ada intinya sembahlah sembahlah hanya kepadaku Sang Pencipta, kalau nggak salah sih itu. Saya waktu baca itu langsung tiba-tiba nangis. Nah lo. Nangis sesak gitu. Padahal baca terjemahannya. Iya. Kayak ngerasa gimana ya, loh kok di sini udah jelas dibilang dia perintahkan hanya sembah kepadaku saja gitu kan. Tapi kenapa kayak yang lain tuh nyembah yang bukan gitu, maksudnya bukan. Mereka tahu nggak sih pencipta mereka tuh sebenarnya siapa gitu. Itu baru baca terjemahan aja bisa nangis. Nanti kalau Julia sudah bisa baca dalam bahasa Arabnya dan tahu maknanya, bisa lebih kencang lagi nangisnya. Bener. Ya, nanti kalau sudah hafal surat-surat pendek, sudah hafal, udah tahu artinya, dan sudah mengamalkan, insya Allah hidup kita barokah semua. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Udah sih itu aja sih Pak. Cukup? Lagi. Alhamdulillah, barakallah ya. Selamat sekali lagi buat Margareta Julia yang sudah bersahadat di Studio Gramolab Jakarta pada malam hari ini. Mudah-mudahan setelah hari ini Julia dimudahkan dan dilancarkan untuk belajar dan menjalankan Islam. Ya, juga dengan keluarganya atau saudara-saudaranya juga kita berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke. Jangan lupa nanti pulang mandi ya. Saya lagi halangan. Lagi halangan. Gak apa-apa gini. Jadi nanti setelah selesai halangannya kan mandi junub. Mandi junub ada niatnya. Ya sudah, itu harus mandi junub harus dijalankan. Ya, nanti kalau sudah dijalankan baru boleh belajar Quran, belajar sholat dan sebagainya. Oke. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Tanyain gurunya. Kalau gurunya ditanya nggak bisa jawab, kasih tahu saya ganti gurunya. Gitu bisa begitu. Jadi kamu boleh milih. Kalau nggak cocok nih gurunya, minta ganti boleh nggak kok? Boleh, kita ganti. Oke? Jangan sungkan-sungkan tanya sama gurunya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, nanti gurunya akan tanya ke gurunya lagi. Nanti kalau mau tanya saya nggak bisa jawab, saya tanya guru saya lagi. Gitu. Orang Islam tidak haram bilang tidak tahu. Yang penting kalau tidak tahu, bilang aja saya nggak tahu, saya akan cari tahu. Gitu. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya berdoa mudah-mudahan Julia istiqomah ya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Saya tutup ya. Baik, terima kasih banyak perhatiannya nih buat para pemirsa nih. Awalnya kita hanya bersahadat, tapi akhirnya bisa jadi agak panjang begini. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Tadi kita dengar cerita dari Julia. Mudah-mudahan yang sudah kita saksikan tadi bersahadatnya Margareta Julia juga membawa berkah buat kita. Yang menyaksikan prosesi bersahadatnya Julia juga diberikan pahala oleh Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.